Cerita diawali di mana ada seorang pemuda yang sedang diikat di bawah mimbar. Nama gua adalah Liu Meng dan aku sudah banyak menghasilkan novel, alias aku adalah penulis novel terkenal di dunia maupun di akhirat. Tetapi sekarang aku sedang ada masalah nih. Aku mokat karena banyak bekerja dan lupa untuk minum obat. Apakah kamu sadar telah melakukan kejahatan besar? Kata Yan Lewang, yaitu hakim akhirat. Aku sedang mengumpulkan ide untuk membuat novelku, memesan beberapa bubuk merica secara online. Kejahatan apa anjir yang aku lakukan? Aku tidak pernah mencuri, rampok, berzina, minum minuman keras, judi online, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Dengan kejahatan yang aku lakukan, apa hubungannya? Oi, banyak bacot. Bukankah kamu baru-baru ini telah selesai menulis novel? Nani, apa hubungannya nulis novel? Itu kan kerjaanku, jir, halal lagi, tih. Apa kaitannya dengan kejahatannya aku tadi? Kata sang MC yang tercengoh kaget. Novel yang sudah selesai baru-baru ini, yang itu bernama Yongking, sang karakter utama memulai awal dengan mempunyai cheat. Karena perjalanan protagonis agak sulit, aku telah menerima banyak ancaman dan pembunuhan dari pembaca. Jadi sebagai gantinya aku membuat karakter utama dengan armor plot super kuat dan membuatnya tidak terkalahkan sih. Tapi karakter antagonis dikalahkan dalam waktu singkat dan hampir melakukan hal-hal memalukan dengan pahlawan wanita. Ya, mungkin itu batinnya. Aku marah dan menghancurkan seluruh dunia novel itu. Tidak mengerti kesalahanmu, kata sang raja neraka ini. Aku mengikuti serial ini selama 1 tahun penuh dan di sini aku pikir mereka akhirnya akan menjadi seorang kekasih. Tampaknya di sini adalah raja penyenaka adalah penggemar berat sang MC dan merasa diragukan karena karangan sang MC di sini. Tapi sebaliknya kau memberiku ending pundir semacam ini, hatiku hancur. Apa kamu pernah berpikir pakai otakmu yang kecil itu? Wow, kau pembaca novelku, Kau adalah penggemarku, kata sang MC yang tercengoh. Alah, diam kutu kupret, Gara-gara kamu tidak ada lagi cerita yang menarik seperti biasanya. Tidak apa-apa jika dunia novel itu hancur, tapi apa-apa endingnya. Kamu harusnya dapat hidup hingga usia 90 tahun. Tetapi karena kamu membuatku marah, aku akan memotong usiamu. Jadi kamu mati di usia 30 tahun. Nani? Gominasai. Aku memohon, aku masih perjaka dan belum pernah enak. Aku tidak ingin mati begitu mudah, kata sang MC yang meminta maaf kepada raja akhirat itu. Oke, aku akan memberimu istri dan mengirimmu ke novel yang kamu ciptakan untuk menyelamatkan dunia. Tetapi jika kamu tidak bisa mengubah ending dari novel ini, maka kamu akan tetap menjadi perjaga untuk selamanya, kata sang raja akhirat itu. Tapi kalau endingnya nggak bisa, jangankan tidur dengan enak-enak, menyentuh tangan perempuan saja kamu tidak akan bisa. Oke, lepaskan aku. Dasar kurang ajar, dasar sinting ini. Aku disuruh ke tempat dunia novel, tidak mau. Berapa saat kemudian sudahlah sampai di pinggiran jurang kematian. Namanya Sanzu Sungsai. Saudara sapi, saudara kuda, tolong biarkan aku pergi. Aku masih muda, aku ingin menikmati sisa hidupku, kata sang MC kita. Tidak peduli, langsung ditepang saja dengan congornya. Dia pun jatuh. Oh, pemuda itu sial. Kita lupa potong
ingatannya. Tampaknya mereka lupa bahwa ingatan sang MC harus dihapus, tetapi dia langsung terjun bebas ke kota Nanlan, di mana dunia ini dibagi menjadi tiga, yaitu dunia manusia dan dunia lain. Hey, siapa orang yang tidur di jalan ini? Tiba-tiba sang MC sudah masuk ke sebuah novel dan menjadi protagonis di sana. Wanjai, kepalaku sakit, bro. Siapa aku? Siapa pria tampan ini? Nani? Rupanya ini adalah diriku. Dia memiliki kulit yang sangat cerah dan dia terlihat sangat muda. Bukankah dia dari keluarga Nanlo yang dikenal sebagai Captain Man atau Liu Yunggo? Kata orang-orang. Ini masih pagi dan pria ini tertidur di jalan. Apakah dia sudah somplak otaknya? Iya, jika istrinya bukan gubernur, dia sudah mati lama, kata orang-orang. Rupanya sang MC di sini regresi menjadi sampah yang tidak berguna, menjadi anak gubernur di dunia kuno. Captain Man, Liu Yunggo itu terlihat seperti aku berinkarnasi di dalam novelku sendiri. Wanjai, aku benar-benar terjebak di sini. Lah, aku adalah Liu Yunggo, karena itu aku mempunyai kulti yang cerah dan orang tampan, tetapi aku tidak punya nuklir. Nuklirku dipotong. Aku adalah penjahat yang hanya tahu cara menggertak mereka yang lebih lemah daripada diriku. Tidak hanya menghalangi cinta dari karakter utama, dia akan dibundir oleh karakter utama dan bahkan alat kelaminnya di rudalnya dihancurkan. Oh, terima kasih dewa. Ternyata masih ada nih, nuklir kesayanganku masih tertancap di sana. Itu belum terjadi ya. Tapi apa salah dengan pria itu sih? Di sini sang MC langsung menjedok-jedokkan kepalanya yang sudah benjol itu. Kenapa aku harus lahir menjadi penjahat nomor 1? Sungguh sial. Dunia novel ini akan berakhir bagaimanapun juga dan tidak ada yang hidup tersisa. Sang MC pun langsung pundung alias frustasi di sini. Tetapi aku kan yang menulis cerita ini. Gua kan tahu ceritanya, anjir. Harta kirun dan pertemuan kebetulan akulah yang mengarangnya. Semua akan terjadi sesuai dengan karanganku kan? Kata sang MC. Akulah yang membunuh dunia ini. Kenapa aku harus takut? Kata sang MC. Dilalah gak lama kemudian kepalanya benjol karena sebuah kotak jatuh dari atas. Nani, siapa yang melakukan ini? Saat aku melamun, rupanya itu adalah kotak pemberian Raja Neraka. Pengiriman cepat angin menerima Liu Meng ini untukmu. Anjay, apaan ini? Bukankah ini bubuk merica yang kupesan secara online dan sebuah surat? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan memberimu hadiah Alimama. Nani, Raja Neraka benar-benar jengkel padaku. Aku lebih baik daripada yang kupikirkan. Alimama, apa ini? Ping, platform belanja online Alimama diaktifkan. Rupanya sang MC mendapatkan situs belanja online Shopee, Tokopedia, bahkan Alibaba. Maksudnya di situ Alimama, mungkin seperti itu. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan dan kamu akan mengirimkan kepadamu secara instan. Nah, bagus. Rupanya aku mendapatkan belanja online Shopify. Mungkin harus bayar dengan online. Apakah ini urban legend yang sering dibicarakan orang-orang itu? Kata sang MC kita. Karakter utama menggunakan platform belanja online untuk melakukan apapun yang dia inginkan untuk mencapai puncak kejayaan dalam hidupnya. Perbedaannya adalah dia menggunakan sistem Shopify dan Shopee internasional, dan dia hanya dapat sesuatu secara acak-acakan, sedangkan sistemku ini menggunakan Tokopedia, dapat membeli apapun yang aku inginkan, walaupun sekarang namanya sudah menjadi TikTok. Oke, di dunia ini aku akan
mengalami puncak kejayaan dalam 10 tahun, dan setelah itu dunia novel ini akan hancur. Jadi aku akan sulit untuk mengubah nasibku. Lah untungnya aku memiliki sistem Shopee, dan dengan kecerdasanku menyelamatkan dunia tidak akan menjadi masalah besar. Yung Long Wang itu pelit banget ya. Tiba-tiba kenapa saldo Shopee Pay-ku menjadi 0? Setidaknya beri kek uang 10 perak. Tiba-tiba saat mikir begitu ada kuda yang melaju ke tempatku. Sepertinya aku punya firasat buruk nih. Benar saja, ada seseorang di belakangku, seorang wanita. Suamiku, apakah kamu ingin lari lagi? Rupanya wanita cantik ini adalah istri sang MC yang rupanya cantik bahenol monol anjrot. Jadi ini istriku Nan Lang Meng. Kawaii, dia sangat kawaii banget anjir. Ayo kita pulang ke rumah. Nah nih, tiba-tiba langsung dipecut saja sang MC dan tercengok. Tunggu, aku tidak mencoba untuk lari kok. Cepat naik kudaku, katanya di sini. Ayah, dia akan dihukum lagi. Padahal belum lama ini dia dipukuli dan dihabisi. Menakutkan. Kali ini dia mungkin dipukuli sampai mampus, kata orang-orang di sana. Praktis seni bela diri memiliki peringkat di dunia ini. Nan Lang Meng, dia putri Cheng Hang, seorang jenderal provinsi Haven. Meskipun usianya baru 19 tahun, tapi bisa dibilang seni bela dirinya bahkan setingkat dengan para elit lainnya. Tingkat tertinggi dalam dunia ini adalah Martial Sword, Martial Shine, Lord, Archangel, Emperor, dan King, Soul, Grandmaster, dan Master, dan Warrior. Saat ini aku di Material Warrior alias peringkat paling lemah. Dia sangat cantik namun sangat berbahaya. Kamu tidak akan sering melihat orang seperti ini, batin sang MC. Di mana suaminya Li Gongzhou yang dikenal sebagai Sampah Man. Kemampuannya terhenti pada Material Warrior dan tidak bisa membuat kemajuan atau kultivasi bertahun-tahun. Ini baru harum apa ini? Apakah ini mawar atau bunga lain? Tiba-tiba sang MC menyium bau yang begitu harum. Oh, bau ini datang darinya. Ini pertama kalinya aku begitu dekat dengan seorang perempuan. Aku akan memotong jarimu satu persatu jika kau berani menyentuhku. Oh, sial, dia sangat pemarah. Aku masih membutuhkan jari untuk makan, kata sang MC dalam hatinya. Tidak lama kemudian kediaman gubernur kota Nanlan. Ayo, kita sudah sampai. Ikuti aku untuk menuju ke kuil. Nani, sang MC terplingak-plinguk kesono kesini sampai tercengok. Lihat, itu Sampah Men. Apakah dia akan dihukum lagi? Kata orang-orang. Tampaknya sang MC harus mau tidak mau berlutut kepada para sesepuh di dunia itu. Baiklah, aku akan menduduk. Tapi kenapa tubuhku bergerak sendiri? Maafkan aku, ketua. Aku tidak bisa menjaga suamiku sendiri, kata sang wanita. Li Gongyi, Demon Warrior, ini adalah momentum peringatan keluargaku. Meskipun Liu Zhugang begitu, ayahnya adalah dewa perang Heaven yang terkenal, juga dikenal sebagai Demon Warrior ataupun Jenderal Iblis. Dia juga saudara sedarah dengan ayah Nanlan Meng Sang Wang Ye. Mereka dijuluki sebagai Ultimate Duo. Inilah alasannya mengapa Liu Gou menikah dengan Nanlang Meng. Karena ketidakmampuannya, mereka tidak pernah bisa hidup bersama. Inilah kenapa dia selalu menggoda perempuan lain, tetapi Nanlan Meng akan selalu
ada untuk menghalanginya. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak meninggalkannya adalah karena dia menghormati mertuanya. Setelah setengah tahun, karakter utama akan membunuh semua orang di sini, menyebabkan hancurnya kota Nanlan. Saat dia menyadari ketidakmampuannya, tetapi sudah terlambat. Aku merasa kasihan dengannya karena istrinya meninggal. Tetapi jika kita mulai mengembangkan kota ini sekarang, kita mungkin bisa melawan aktor utama atau protagonis. Mungkin aku harus mencoba menggunakan sistem Shopee untuk mengatasi masalah ini. Tetapi dapatkah mata uang di dunia ini dapat digunakan pada belanja online yang berupa kuning itu? Aku harus mencobanya. Kenapa kamu lari keluar lagi ke atas sang istri? Apakah untuk menggoda wanita atau janda, bahkan judi togel? Jika ini masalahnya, aku pikir kita mungkin bisa menyelamatkan kota ini. Tercengohlah sang istri. Jika kamu memberiku 100 koin perak, aku mungkin akan bisa menyelamatkannya. Nani? Terkagetlah sang istri di sini. Ayo next chapternya. Kamfred, apakah kamu mau berjudi lagi? Bukan untuk itu sayang. Aku akan memulai bisnis di kota ini. Kota Nanlan terletak di dekat perbatasan Heaven, tetapi itu satunya jalan menuju ibu kota. Jadi disitulah semua pedagang berkumpul. Jika kita memanfaatkan para pedagang ini, warga di sini akan hidup lebih mudah. Ini pertama kalinya aku melihat suamiku begitu serius. Apakah dia benar-benar pria yang ku kenal, atau mungkinkah otaknya lagi kopior? Apakah dia akhirnya menyadari situasi kita mulai berubah? Batin sang istri. Oh anjir sial. Aku harusnya tidak ngomong baca macam-macam. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia langsung sadar. Jika dia tahu bahwa aku merasuki suaminya, aku akan mampus dalam waktu 5 detik. Aku telah menyadari bahwa warga di selatan kota menderita kelaparan dan kemiskinan. Aku tidak ingin mereka mati. Itu akan membawa nasib buruk bagi keluarga kita. Anjir, aku pikir dia telah berubah. Dia masih pria egois yang ku kenal, tapi setidaknya dia telah membuat beberapa kemajuan dari sekarang. Langsung kasih duit saja sama suaminya. Kota Nanlan saat ini mengalami kekeringan parah dan semua uang digunakan untuk membantu para korban. Jadi aku hanya bisa memberimu 50 uang perak saja. Oh tidak apa-apa sayang, ini sudah cukup kok. Aku hanya mencoba untuk menguji apakah bisa digunakan dalam sistem Shopee ini atau tidak. Mungkin gua harus bikin akun Shopee dulu dan nabung di si bank. Nona, jangan bilang Anda masih percaya pada pria sampah itu. Aku pikir dia itu bohong, kata dua pelayan. Kurasa itu tidak seperti itu. Aku melihat dari matanya yang berubah. Kupikir dia benar-benar telah berubah. Berpindah di pasar kota Nanlan saat ini. Di situ banyak banget para pengemis yang mengadu nasib di kota. Ayo cari cara coba menggunakan ini. Rupanya sang MC sudah mendapatkan saldo Shopee 50 perak. Tung dong. Platform belanja online Shopee ini telah diaktifkan. Sisa saldo Anda adalah 50. Ternyata berhasil. Yata. Tiba-tiba ada orang yang mempergokinya dari belakang, memeluk sang MC. Cih, bangke, kenapa kamu menyentuhku? Apa kamu mencoba menganiaya aku? Kamu merampok uangku, dasar goblok jasa, kata sang MC. Dan terkagetlah orang ini. Ini hanya salah paham, saudara. Aku berkatakan, aroma bau bubuk merica dari wilayah barat dan aku ingin melihatnya.
Rupanya saudagar ini mengendus-ngendus bau merica dari tubuh sang MC. Naruto, sepertinya dia tertarik dengan bubuk merica ini. Tentu saja, aku telah menghabiskan banyak upaya untuk membawa ini dari sana sambil ngesek-ngesek. Oh, ya baik, ini yang aku inginkan. Benar ini baunya, mantap jos, kata saudagar kaya ini. Bisakah kamu menjualnya padaku? Aku akan memberimu 50 tile perak. Nani, 50 tel perak. Belum cukup ya. Tawaran ini benar-benar rendah batinnya. Baiklah, 100. Masih belum cukup, 200, 500. Aku tidak bisa lebih dari itu. Apakah orang ini baka? Batin sang MC. Oke, kalau gitu. Kamu orang baik, bagaimana caramu memanggilmu? Namaku Lee Yung Gao. Saudara Lee, bagaimana kalau mendapatkan ini lagi? Jika aku memberimu, bukankah berarti aku tidak bisa melakukan bisnis lagi? Namaku Si Dan Cheng. Saudara Lee, dapatkah kamu memberiku semua persediaan yang kamu punya? Oh, saudagar, tepat waktunya. Itu tergantung pada ketulusanmu padaku. Saudara Lee, tolonglah ikuti aku. Aku akan menjamumu di rumah makan Pak D, pinggiran warung Betawi. Oke, let's go. Anjir, kirain diajak makan. Ini adalah kiosku Kisana. Sebagai hadiah, aku akan memberimu item yang kau inginkan. Botol apaan ini? Apakah ini botol jin? Itu spesialis bunga yang tidak diketahui. Anda dapat memilikinya jika kamu mau menanamnya dan membelinya kepada orang lain yang Anda suka. Terima kasih. Saudara Lee, jangan lupa barang yang Anda janjikan padaku loh, kata saudagar. Tenang, kata sang MC sambil pergi. Oke, buka sistem. Aktifkan belanja online Shopee. Item baru terdeteksi, bunga bulan spirit. Bunga ini bisa mengumpulkan Reiki. Di sini admin jelaskan dulu, Reiki adalah seni penyembuhan spiritual tingkat kuno Tiongkok, jika dikenal sebagai energi kehidupan universal. Oke, lanjut. Yang sangat berguna untuk latihan bela diriku. Aku punya sesuatu yang sangat berguna. Nani Kore. Villain plot armor 2% Lee Yung Gao. Plot armor PR antagonis utama 98% Ying King Su. Rupanya di sini sang MC harus menghadapi protagonis di dunia ini. Mencari peluang, seorang akan memberi Anda potensi plot armor. Jika villain plot armor mencapai 0, akhir akan mendatang lebih cepat dari yang diharapkan. Naruto, protagonis di dunia ini adalah Yong King. Dia protagonis utama yang dengan mudah mengantarkan akhirat ke dunia ini. Itulah akhir dari novel ini. Tapi barang apa armor plot ini? Tinung penjual. Tiba-tiba ada orang yang berteriak. Pedang pusaka sangat tajam sehingga bisa memotong apapun. Anda dapat memiliki hanya dalam 80 perak. 80 perak untuk pedang jenis ini? Apa kau bercanda? Bagaimana dengan 8 perak tile? Kata si gundul. Bagaimana dengan aku akan memberimu 10 perak tile saja. Pedang jelek busuk itu. Aku tidak bisa pergi di bawah 80 perak. Jika bukan karena istriku yang sedang sakit, tidak mungkin aku akan menjual pedang ini, kata sang penjual. Lupakan saja, aku telah berubah pikiran, kata sang penjual. Mengapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Apa kau mencoba mengacaukan kami, kata Pak Gundul. Kami tidak bisa membiarkanmu meledek begitu saja. Kau harus meninggalkan pedangnya untuk kami, ujarnya. Berhenti ya, Mete. Jika itu pedang pusaka milikmu, mengapa kau menjualnya? Itu si penjual, menantu laki-laki kota Nanlan, tiba-tiba datang. Oh, itu saudara Gao. Saudara Gao, ada pilihanmu, aku akan melupakannya. Kalian bisa pergi sekarang.
Bagus, bagus. Aku memahami situasimu saat ini. Kau dapat menyimpan pedang untuk dirimu sendiri. Kasih duit saja langsung kepada pendekar pedang itu. Tok. Ini, ambil saja. Itu 100 perak. Kau akan membutuhkannya untuk mengobati istrimu. Dan tercenguhlah kedua orang ini kepada penjual pedang itu. Nah nih, saya Yung Feng adalah penyelamat hidup. Saya pasti akan mengingat ini sampai hari saya mati. Dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membalas ketulusan Tuhan suatu hari nanti. Alah, biasa saja. Itu bukan masalah besar. Duit segitu itu kecil. Saudara kau, bukankah menurutmu dia mungkin seorang penipu? Kata Pak Gundul. Banyak bacot. Kenapa kalian masih di sini? Bukankah aku menyuruh semua orang untuk pergi? Hanya karena istrinya adalah seorang gubernur, dia bertingkah sombong. Bayangkan memberikan 100 perak pada seorang pria. Secara acak dia sangat baka, kata orang-orang. Pria acak di depan mereka adalah pencuri terhebat di dunia, rajanya pencuri, kata sang MC di sini. Oh, selamat tinggal, kata sang MC. Dia adalah raja pencuri. Seharusnya diselamatkan oleh sang tokoh utama dan menjadi teman hidup matinya. Setelah itu, dia membaliknya, aku adalah orang bertemu pertamanya, alias sang MC ini nyerobot keberuntungan sang MC. Tidak hanya aku mendapatkan 100 perak, aku bahkan harus bertemu dengan raja pencuri dan mendapatkan harta kirun. Sang MC langsung dapatkan Shopee Pay 150. Senangnya, ayo kembali ke istana. Tiba-tiba dia kembali dan melihat istrinya sedang berlatih. Apa kamu kehilangan semua uangmu? Aku tidak kalah. Nih, 100 perak dan 150 perak ekstra untukmu, kata sang MC. Bagaimana kau bisa mendapatkan ini dalam waktu sesingkat ini, kata sang istri. Untungnya aku punya 50 perak lagi. Kasih ke istri saja sebagai uang jajan. Aku tidak tahu. Dia pasti mendapatkannya melalui perjudian, kata orang ini. Oh, Liu Ta. Dia adalah anak angkat ayah Li Yunggao dan dia sudah berada di level material teacher. Dia bekerja di bawah Nanlang Meng dan dia naksir dia. Dia telah mencoba untuk menyingkirkan Liu Yunggao. Dia dari segala cara berburu domba. Sebagai alasan mengapa Nanlang Meng meninggalkan juga karena dia. Batin sang MC, Yogo, apa kamu mendapatkan uang ini melalui berjudi? Kenapa aku harus bertaruh ketika itu adalah kerugian yang dijamin? Aku ini nggak bodoh, judi itu bikin kere. Aku mendapatkannya melalui perdagangan. Kamu dapat bertanya kepada mereka, apakah kamu tidak mempercayaiku? Oh, benarkah? Tidak apa-apa. Aku percaya kamu. Aku hanya akan mengambil kembali 50 perak uangku. Adalah milikmu sisanya. Aku akan istirahat. Ayo kembali ke kamar kita tidur. Oke, kalau begitu, kata sang MC sambil pergi. Liu Yunggao, kau hanya beruntung. Aku pasti akan membuatmu Nanglang menghilang kepercayaan kepadamu. Tunggu saja, aku pasti akan menjadikannya milikku, kata sang penjahat teroris ini. Kamar tidur utama istana rupanya berpindah tempat. Sang MC sepertinya belum bisa melakukan enak-enak kepada istrinya dan dia harus tidur di sisi sebelah utara. Mereka sudah lama menikah tapi mereka masih tidur terpisah. Li Yunggao selalu ditendang mukanya ketika dia mencoba untuk tidur di sampingnya. Kata sang MC sedang pilu karena nggak bisa memanfaatkan tubuh molek sang istri. Anjrot. Karena dia tidak akan menerimaku dalam waktu dekat, aku mungkin juga langsung tidur aja. Aku akan tidur di kamar tamu saja, kata sang MC. Tiba-tiba sang wanita pun tercengoh. Dia berinisiatif untuk tidur di kamar tamu. Apa aku terlalu kasar kepadanya? Sang MC benar-benar tidur di ruang tamu. Daripada mempermalukan diri sendiri di hadapannya, lebih baik aku mencoba mencari sesuatu yang berguna untuk masa depan. Ayah Li Yunggao adalah dewa perang masa itu yang terkenal Ling Gungye.
dia memiliki salah satu manuskrip paling rahasia di dunia. Pantutlah Dewa Matahari yang terik. Itu dapat meningkatkan ki di tubuhmu. Berarti energi atau nafas diyakini sebagai kekuatan vital yang mengawasi bagian dari makhluk hidup manapun. Menurut novel, buku itu seharusnya ada di sini sambil mencari sang MC celingak-celinguk. Itu dia. Karena aku yang mengarang novel ini, pastilah tahu tempat menyembunyikannya, kata sang MC kita. Jadi benar-benar ada di sini. Scratching Sound Detection Reflection. Bagus. Teknik pelatihan seni bela diri dan senjata diberi peringkat berdasarkan nilai, yaitu Usable Grade, Premium Grade, High Grace Grade, dan Perfection Grade, dan Secret Grade. Scrolling Sun Reflection ini dianggap sebagai kelas yang sempurna. Ini berisi teknik pelatihan seni bela diri yang paling berharga di Nanlan. Spiritual Moonflower membutuhkan seni bulan untuk tumbuh. Bagus kalau begitu, aku akan mencobanya. Beberapa dibandingkan dengan yang lain, bunga ini tumbuh dalam sekejap. Bunga ini bisa mengumpulkan reiki dalam sekitarnya. Itu akan berguna untuk latihanku. Sekarang waktunya memulai latihanku untuk berkultivasi. Aku bisa merasakan reiki di sekitarku masuk ke dalam tubuhku. Apakah aku benar-benar berlalu kasar pada dirinya? Tampaknya sang istri mulai cemas dengan kelakuannya. Master, apakah yang aku lakukan ini salah? Sebagai seorang istri, aku begitu kejam. Di hari selanjutnya, aku hanya berlatih selama 1 jam hari dan aku telah mencapai level material master. Luar binasa. Harusnya ada celah besar antara setiap level. Apakah aku ini jenius tingkat dewa? Ada yang tidak beres nih. Nah nih, tiba-tiba nuklir sang MC langsung pengen ngebet, mau meluncur. Sial, seperti yang diharapkan dari seorang Scrolling Sun Detection Reflection. Cukup untuk membuatnya tegak. Yanggo, apa kamu sudah bangun? Tiba-tiba sang MC tercengoh, kaget minta ampun. Jangan-jangan kesini. Sepertinya aku telah mengganggu kesenanganmu, kata sang istri. Dasar otak udang, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, kata sang MC yang salah sangka istrinya dikira pengen gituan. Sudah berakhir. Dia tidak akan mempercayaiku lagi, batin sang MC. Dia benar-benar pria mesum. Jadi ini alasannya dia ingin tidur di kamar tamu. Tapi yang mengejutkannya, tidak ada perempuan layak kali ini, kata sang istri di sini. Jalan kota Nanlan kesana padaku tidak akan berubah untuk saat ini. Sepertinya aku harus fokus dalam mendapatkan uang. Satu-satunya cara menyelamatkan kota Nanlan adalah dengan mempunyai uang yang banyak. Dan aku sudah tidak memiliki spiritual moonflower link lagi. Aku harus memintanya dari pedagang lagi. Ada yang tidak beres. Kenapa di sini sepi banget? Sebagai orang yang memiliki pikiran yang tajam, pasti ada sesuatu yang tidak beres, batin sang MC kita. Li Yugao, seorang kau telah membeli nyawamu, mampuslah kau. Siapa yang membeli aku akan bayar 2 kali lipat daripada yang dia bayar. Kamu mungkin tidak mampu membayarnya. Bunuh dia. Jangan meremehkan aku. Aku akan menguji kepala kalian seberapa banyak aku telah meningkatkan kekuatanku.
Rupanya sang MC kemudian mengeluarkan pukulan apinya. Dan benar saja, dengan sekali pukul orang itu terbang melayang. Bukankah dia seorang material warrior? Dia seharusnya tidak bisa menggunakan teknik material master. Bersama dengan scrolling shun direct reflection, bahkan pukulan biasa bisa menjadi sangat kuat. Katakan kepadaku siapa orang yang menyuruh kalian, dan aku akan memanfaatkan kalian semua, dan kalian dijamin tidak akan mampus, batin sang MC kita. Dan sepertinya sang MC dikeroyok oleh para bandit ini. Dia hanya sendiri, material master tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Ayo, bunuh dia bersama-sama. Mereka tidak takut. Anjor. Mereka benar-benar banyak. Aku tidak bisa meremehkan mereka. Aku harus memikirkan suatu cara, batin sang MC. Berani kalian menyentuhku? Rupanya di sini orang yang menyelamatkan sang MC adalah orang yang pernah dia tolong, Guang Yongfang. Dengan mudah orang itu membantai seluruh bandit-bandit itu. Bicaralah siapa yang suruh menyuruh kalian. Itu Li Yutang. Li Yutang. Sang MC pun terkejut dengan siapa yang menyuruh. Ya, dia yang menutupi hal yang buruk yang telah kami lakukan, dan kami juga diberi upah. Dia yang memerintahkan kami untuk membunuhmu. Tolong maafkanlah kami. Maafkanmu, mimpi. Kalian ingin memiliki kesempatan untuk memberitahunya ya, langsung dihajar sehingga kelapanya glinding. Aku hanya akan kill terlebih dahulu, dan selanjutnya adalah Liu Tang itu. Tunggu, kita tidak memiliki bukti yang cukup, dan yang lebih penting akan membuat hal buruk jika membunuhnya sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menghasilkan uang dulu lebih banyak. Agar kota Nanlan menjadi sejahtera, warga harus menjadi kaya, dan mereka tidak akan lagi mendapatkan ancaman semacam ini. Aku dikenal sebagai Robin Hood, tapi aku masih belum cukup pengalaman. Di sini maksudnya Robin Hood adalah orang yang mencuri duit dari orang kaya dan membagikannya kepada orang miskin. Kamu pasti bisa menyelamatkan kota ini. Hidupku adalah milikmu. Kamu bisa mempertaruhkanku secara bebas. Berdirilah sahabatku. Tidak semacam ini. Dia ada di tingkat material soul. Memilikinya di sisiku pasti menjadi bantuan yang besar untuk mengamankan nyawaku. Plot armorku seharusnya telah meningkat. Kita lihat. Anjlok jauh banget dari karakter utama. Plot armorku hanya 3% dari milik Yulunggo. Plot armorku meningkat 1% saja. Oh no, aku telah membuka keterampilan baru primer laki. Kesempatan untuk mendapatkan peluang langka yang tidak terikat dengan plot utama. Jadi ini alasannya mengapa karakter utama ini sangat kuat. Dengan ini aku pasti bisa menjadi sekuat dia, batin sang MC yang cengengesan seperti mendapatkan angpau. Ayo kita pergi ke pusat pasar dan menghasilkan uang, kata sang MC sembari mengacukan RCTI. Oke. Jalanan pasar kota Nanlan yang sangat ramai. Saudari, apakah kamu membawa banyak barang berharga hari ini? Kata saudagar itu. Oh, gula, garam, dan bumbu lainnya. Lihatlah. Aku mendapatkan ini semua dari sistem Shopee dengan belanja. Apa? Nani? Garam? Cepat. Sembunyikan itu, kamu akan dapat dihukum mati karena menyelundupkan garam, kata sang pedagang. Oh, aku lupa, garam adalah barang berharga di sini. Aku tidak bisa menjualnya jika seperti ini, batin sang MC. Terima kasih telah menginginkanku. Ini akan menjadi masalah jika orang tempe dengan ini. Penyelundupan garam, tamat sudah riwayatmu, kata orang ini. Menjual alkohol seharusnya tidak apa-apa kan? 4 kotak. Apa? Ini adalah
kotak botol kaca. Wow, ini barang langka. Sial, botol kaca juga langka. Seharusnya aku tidak memberitahunya tentang ini. Saudara Lee, jual itu kepada aku. Langsung saudagar itu menerima dengan bersujud-sujud. Anjir, selama kamu tidak memberitahu siapapun dan sebutkan harga penawaranmu, kata sang MC yang terkaget. Tidak akan, dan juga aku tidak mungkin memberi tempe orang lain tentang masalah ini. Langsung membuat kalkulator di sini dan menghitungnya. Aku akan membelinya seharga mahal 80.000 perak tile. Nani? Gimana? Wow, anjir. Ini pertama kalinya melihat uang sebanyak ini. Perbedaan ekspresi di sini ditunjukkan antara kenyataan dan realitas berbeda banget. Ditambah barang yang sebelumnya totalnya menjadi 100.000 perak yuan. Tolong simpanlah ini untuk Anda. Rupanya uangnya dimasukkan dalam sebuah gelang. Apakah ini adalah gelang ruang penyimpanan? Anjir, mantap jiwa. Iya benar, masukkan pikiranmu ke dalam dan aku akan mengambil silvernya. Ini adalah gelar berkualitas rendah dari Zheng Yangyong. Gelang berkualitas ini lebih tinggi, itu senilai seluas 300 meter persegi. Kalau hanya bisa mendapatkan yang berkualitas lebih rendah dari pedagang biasa seperti kami, alat musik dan elixir kamu hanya bisa mendapatkan dari Zheng Yuanzong. Pedagang normal seperti kami tidak akan bisa membuatnya, kata sang pedagang itu. Zheng Yuanzong, jika aku tidak salah, dia adalah karakter utama novel ini. Oh, pantas saja. Aku berencana membeli beberapa alat musik. Bagaimana? Ada satu pedagang yang menjualnya. Kami bahkan bisa mendapatkan budak monster darinya, terutama jenis iblis dan rubah, kata sang pedagang. Semua orang kaya di sini akan membelinya untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus. Saudara Lee, bagaimana kalau kamu membeli satu untuk memuaskan enak-enakmu, supaya kamu nggak nganggur nih, rudalmu juga bisa meluncur dengan tepat. Aku seharusnya tidak menulis ini di novelku, batin sang MC yang tampaknya kecewa dengan perilaku ini. Tapi sudahlah, seperti ini perbudakan adalah hal yang lazim di zaman kuno. Pedagang Zouji? Oh, tunggu, mate. Apakah ini pedagang Zouji? Bukankah ini tempat di mana kamu Kyong mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi? Kalau begitu aku harus melihatnya. Aku mungkin bisa menemukan beberapa budak yang berguna, batin sang MC. Aku akan membawa saudara Yunfang denganku. Anda dapat mutar-mutar dan lihat-lihat dulu. Mengambil waktu untuk sedikit. Oke, kata sang MC. Sepertinya sang MC tertuju pada sebuah good book di sana. Perkiraanku benar, itu dia. Oh, halo Tuan Lee. Apakah ada hal yang kamu inginkan dari kami? Namanya Zhou Laoba, pedagang Zouji. Anjir, pedagang ini licik. Aku harus ekstra hati-hati saat berhadapan dengan dirinya. Siapa perempuan itu? Aku ingin mengembalinya dari gurun. Hanya beberapa hari yang lalu tepat sepertinya dia akan segera mati. Aku ingin menjualnya tetapi tidak ada yang mau. Oh, jadi kamu khawatir bahwa bisnismu dapat terpengaruh jika masih ada dia? Baiklah, kenapa kamu mengatakan seperti itu, Tuan? Bagaimana kalau gini? Menurutmu jika dia diberikan kepadaku gimana? Itu ide yang bagus sih. Terima kasih banyak dan jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Karena kita sedang berbisnis, tidak ada alasannya memberiku orang lain. Sepertinya di sini sang wanita belum keadaan lemah, tapi dia cukup kawaii. Berpindah tempat di sini. Makanlah ini. Tiba-tiba gadis itu langsung mau makannya. Jadi kamu ingin seseorang menjadi Jenping. Dalam Tiongkok kuno, Jenping ini artinya
Dengan kelinci percobaan, langsung ditelan saja. Oh, lukaku telah sembuh secara instan. Apa ini? Mari kita pulang ke rumah, kata sang MC. Rumah? Seseorang sepertiku punya rumah? Bagus. Dan kurang ajar, tiba-tiba ada orang yang ngomel-ngomel dari jauh. Lepaskan perempuan itu. Tiba-tiba orang ini membawa pedang dan ngamuk-ngamuk kepada sang MC kita. Hei, siapa lu anjir? Ngapain lu di sini? Aku? Aku Yong Sing King. Rupanya hanya seorang laki-laki school, seorang material teacher paling tampan di dunia dan seorang material Severick di masa depan. Yu King sang protagonis utama asli. Nani? Yu King sang? Aku kebetulan lewat di sini dan sepertinya penjaga sepertimu sedang bermain-main. Jadi aku di sini untuk membawa keadilan. Pria seenak jidat ini, dia pasti progatoris utama. Omong kosong, dia orang baik. Tidak hanya dia menyelamatkanku, dia bahkan menyembuhkan lukaku. Kau bahkan mencuci otaknya. Aku harus menyingkirkanmu. Rupanya sang MC langsung menghindar. Cepat sialan. Tetapi Dobby lakukan menghindar. Dia itu berbahaya. Oke, berhenti, jangan kabur. Tetapi langkahku ini sangat merugikanku. Yang Singford Fing Style. Rupanya sang MC benar-benar terpojok. Untungnya aku melakukan latihan di menit-menit terakhir. Rasakan ini, langsung dihajar pukulan maut oleh sang MC kita. Dan sepertinya karena kekuatannya begitu dahsyat, sang MC terluka lengannya. Itu sia-sia. Berlutut dan memohon untuk hidupmu. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain dan kau ingin membunuhku. Dan kau menganggap dirimu pahlawan. Dasar otak udang kau. Ini adalah kesempatanku. Rasakan ini. Der, langsung kena pukulan maut. Kau kurang ajar. Kotor menyerangku saat aku lengah. Kau tidak akan menyembuhkanmu. Aku Zheng Yuan adalah orang paling berbakat yang hanya akan aku melihat seumur hidupmu. Tidak mungkin sampah sepertimu dapat bertahan melawanku. Jangan beritahu aku. Tidakkah kau meremehkanku atas nama keadilan? Aku akan menghukummu. Garis keturunannya telah berubah. Cari pria yang memiliki bekas luka di wajahnya. Baik, ya. Aku harap dia tidak meninggalkanku. Rupanya sang MC dihajar habis-habisan di sini. Matilah lu. Muridku, apa yang kau lakukan? Master C, itu bukan salahku. Dia yang main-main denganku. Jadi dia lunggingku. Yang mulia, saya minta maaf atas apa yang baru saja dilakukan oleh muridku. Tolong bawa ini bersama obat suci Zheng Yungjong. Nah, tidak apa-apa. Aku jadi kamu pasti Meng Langyung yang terkenal itu. Iya, itu saya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, tuanku. Tiba-tiba orang-orang ini datang. Kami bahkan tidak tahu siapa kalian, mengapa Anda menerobos seperti itu. Tiba-tiba sang pengawal pun datang. Dia adalah raja pencuri Guang Fungyang. Aku tidak pernah berharap Li Yunggong memiliki seseorang seperti dia sebagai tangan kanannya. Batin orang ini. Itu cuma salah paham, bro. Untungnya saudara si Men ada di sini untuk menghentikannya. Jadi itu yang terjadi. Terimalah permintaan maaf saya, saudara si Men. Master, kenapa kamu berpihak padanya? Jangan bilang Master akan bekerja dengannya mulai sekarang ini. Bacot. Kok ini kelakuannya seperti kotrek. Maksudnya kera. Saudara si Men, dia masih belum dewasa. Tolong jangan menghukumnya. Benarkah? Lagian dia sangat muda, tapi dia sudah berada di level material teacher. Itu bukan sesuatu yang sering kamu lihat. Jangan sentuh aku. Tiba-tiba dia pun jengkel kepada sang MC. Anak ini sangat berbakat. Dia berkembang dengan sangat cepat.
Terima kasih banyak. Tolong lupakan apa yang baru saja terjadi ya. Kita harus kembali ke Zongmen. Aku akan segera mengunjungimu. Aku harus berlatih lebih keras. Yong King Ching benar-benar berbakat. Jika gelombang monyet naga yang marah terbangun sepenuhnya, ini bisa gawat. Tuan, apa kamu terluka? Oh, santai saja. Aku baik-baik saja. Oke, siapa namamu? Aku tidak punya nama. Oke, maka aku akan memberimu satu nama. Namamu adalah Jungse. Oh, Jungse, itu nama yang sangat bagus. Terima kasih, Tuan. Tuan, kita harus ekstra hati-hati pada orang itu. Dia licik. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kita berdua bersaudara. Kamu harus menggaliku dengan namaku. Bagaimana aku kalau memanggilku kakak? Seperti yang diharapkan dari seorang seperti Anda selalu melangkah lebih maju. Plot armor penjahatku telah meningkat. Nani? Rupanya sang MC kini pun meningkat sampai 45% dan rupanya armor Lee Yunggo turun menjadi 95%. Sepertinya plot armorku meningkat setelah pertarungan tadi. Kita telah membuang banyak waktu. Mari kita kembali. Dan benar saja, ada kuda di sana. Oh, saudara Yugo, silahkan datang ke sini. Sepertinya budak cantik ini ikut dengannya. Saudara Yugo, sepertinya kamu memiliki fetis yang sangat aneh. Kata pedagang. Hentikan bacotan, munjir. Lihat senjata ajaibku ini. Lihat, sandal cermi ini sebenarnya adalah kipas genggam. Pot kemari ini sebenarnya adalah kantong air, dapat menyimpan hingga 5 liter air katanya. Langsung diminum aja, bos. Itu adalah urin. Anjir, ini memang bundeng. Awak total, anjir. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Dasar otak pedagang ini sengklek, kata sang MC. Lihatlah tuan, ada beberapa yang bisa Anda pilih. Bagus. Ada produk kelas tinggi di sini. Lihat. Oi, Pak Pedagang, buah-buahan ini terlihat bagus. Ya, ini disebut buah seoling. Satu buah akan dikenakan biaya 1.000 perak. Tetapi jika Anda benar-benar menginginkannya, bagaimana dengan 5.000 perak untuk 6 buah? Terima kasih banyak, lain kali aku harus bertemu dengan untuk minum. Tentu saja, saudara, bagaimana dengan ini? Anda dapat mengambilnya sekarang juga. Time skip terjadi di sini. Tuan, buah apa ini? Kenapa harganya mahal banget? Sepertinya itu pisau adalah harta karun yang sebenarnya di sini. Aku melakukan itu dengan sengaja sehingga dia akan memberikannya kepadaku tanpa berpikir 2 kali. Sang MC ini benar-benar otaknya cerdik. Dia membeli buah dengan harga mahal peso itu sebagai bonusnya. Langsung dipatahkan saja oleh temannya ini. Itu saja. Ting. Cincin Arousing Row itu adalah satu dari 10 senjata tangan malam teratas. Itu dianggap tidak ada lagi di zaman dulu. Aku mendapatkannya. Aura benar-benar bisa memberikan keberuntungan. Kesempatan keberuntungan utama untuk mendapatkan kesempatan langka yang tidak termasuk dalam plot utama, kata sistem. Plot armor penjahatku meningkat lagi. Hanya 0,5%. Aku pikir itu karena senjata ini tidak ada hubungannya dengan Ye King Kong. Kamu dapat memilikinya jika kamu mau, saudaraku. Tapi cincin ini terlalu mahal, tuan. Hei, kamu adalah saudaraku. Itu akan menguntungkanmu lebih dari itu bagiku. Jadi, kamu harus menyimpannya, oke? Terima kasih banyak, tuan. Kau sangat memurah hati. Oke, sama-sama. Aku khawatir aku harus pergi sekarang. Aku perlu merawat istriku yang sedang sakit. Wah, dia langsung pergi. Itulah teknik rahasianya. Benar. Bawalah pakaian ini dan buah
berjuang suling bersamamu. Buah ini akan memperkuat sistem kekebalan imunmu. Oh Tuan, Anda memperlakukanku dengan sangat baik. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalas budimu. Menangislah. Mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah bagian dari keluargaku, batin sang MC. Dia tidak tahu bahwa dia adalah iblis es terakhir yang terkuat. Bagaimana kalau aku mengambil nama belakangmu sebagai milikku? Oh, apa yang kamu baru saja katakan? Oh tidak Tuan. Bagus. Kalau gitu cepat kita pulang. Oke. Ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang. Oh, siapa itu? Kau memberinya izin untuk membawanya pulang. Siapa yang mengizinkannya? Istriku. Dia akan menjadi pelayan pribadiku kok. Mulai sekarang Junsi datang ke sini dan sapalah dia. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Wah, kita sudah punya banyak pelayan di sini dan kenapa membuatnya berwarna putih itu? Mereka semua adalah milikmu. Mana mungkin mereka akan melayaniku dengan setia, kata sang MC. Tampaknya sang istri pun merasakan sesuatu. Dan gadis itu hanya tercengok saja. Oke, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan ini akan mendapatkan hari ini 1.000 perak. Oh, 1.000 perak? Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Apakah kamu merampok dari bank? Kata sang istri. Oh sial, aku lupa. Aku adalah seorang penjaga. Belum lama ini aku seharusnya tidak memberinya uang sebanyak itu sekaligus. Dan sang MC pun tercengok. Kakak, tolong kasih respon yang banyak dong tentang subscribe di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Next chapternya. Aku tidak merampok dari manapun. Kebetulan aku ngambilnya dari selokan. Kamu harus tahu ada banyak pengunjung yang lewat. Mana mungkin aku merampok bank dan yang lainnya. Bukankah kamu mengatakan kamu akan membuat Nanlan menjadi kota yang makmur? Iya, itu akan membutuhkan banyak waktu. Tidak akan mudah untuk mengubah kota ini dalam semalam. Haruskah aku memperlakukannya dengan lebih baik mulai sekarang? Apakah kamu masih akan tidur di ruang tamu hari ini? Kata sang istri. Tampaknya di sini sang istri pengen ngajak enak-enak. Ya, aku hanya tidur di sana untuk saat ini. Aku harap aturan ruang tambahan untuk Jungse itu bisa dilakukan. Ya sudah, kalau kamu nggak mau tidur di kamarku, kamu tidur dimanapun sesuai keinginanku. Rupanya sang wanita di sini ngambek, nggak dikasih jatah. Ini bukan saatnya untuk enak-enak, batin sang MC. Tampaknya sang MC benar-benar munafik karena nggak mau enak-enak anjrot. Dan malam itu pun makin larut. Kenapa Jungsu lupa tentang buah Sueling? Dia gadis yang linglung nampaknya. Dan tiba-tiba sang MC masuk saja di ruangan sang Seongling ini. Anjir. Dan tercengohlah sang MC melahap dengan mantap jiwa, pemandangan yang indah, tobrut dan mantap jiwa. Wah anjir, aku telah mengelop selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak berpikir aku bisa menyaksikan pemandangan surga di depanku, kata sang MC yang melihat pemandangan indah. Aku sedang melihat banyak gadis sepertimu. Kamu tidak perlu malu. Aku pergi untuk ubah dirimu, kata sang MC yang sok jual mahal. Najis ralala. Hidupku adalah milikmu Tuan. Tidak masalah jika Tuan ingin menatapku tanpa pelindung apapun. Anjrot. Bahkan kalaupun Tuan pengen, aku siap melayani. Wajir. Anda menyelamatkan hidupku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk Anda. Tidak. Kamu lupa makan buah sioling ini untuk mengisi kembali energimu yang hilang. Oh iya, aku lupa. Ini sangat enak, kata Sioling. Baiklah,
Istirahat yang cukup, jangan lupa untuk berdoa kalau mau bobo. Seperti yang diharapkan dari iblis es, padahal kulit buahnya sekeras baja. Gadis keturunan Li Guangzi ini adalah tingkat legendaris sirkus The Blazing Spider. Tapi keturunan biasanya akan mewarisi garis keturunan yang lebih lemah. Aku harus melihat garis keturunan iblis Lu Yong juga. Chung Xing-er, murid dari Xiong Ye-man. Mulai dari yang terbaik, peringkat garis keturunan kuno legendaris dan langka. Ada celah besar antara setiap tingkat dan itu adalah baka alami. Kuno, legendaris, mistis, dan langka. Jika itu kasusnya, Ying King akan jauh lebih kuat daripada aku. Mampus deh. Gua hanya punya 6 bulan lagi untuk menyiapkan ini. Tunggu mate. Jika aku mengingatkannya dengan benar, ada cara yang mengubah garis keturunan jika belum sepenuhnya terbangun. Nah, gue memang jenius. Itu awalnya untuk protagonis utama, tetapi sebaliknya aku akan menjadi orang yang diuntungkan darinya. Gadis keturunan adalah dari monster. Ada makanan kuburan di luar kota, aku akan coba keberuntungan di sana. Jalan di mana kau berada? Rupanya di sini ada pembulaian dari pembantu lainnya. Ada kota nanan kepala Liu Xingqiu dan harus ditampari di sini Jianglang ini. Apa hubungan dengan sampah itu? Bahkan kau memiliki buah songling denganmu. Anjir, diam, beri pelajaran dia. Mereka di sini untuk menangkap Li Yunggao. Oh, ayo pergi dan lihatlah. Apakah tuanku dalam masalah? Kakak. Anjir, kamu baik-baik saja. Li Yugao, cepat keluar. Kamu mau ngumpet ya? Adikku, aku tidak pernah menyangkal kamu menyelundupkan garam ilegal ke kota ini. Apakah dia melihat aku berbicara dengan si Dace? Dia tidak akan bisa membuktikan apapun. Tidak ada alasan untuk panik, batin sang MC. Oi, kalau makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal bacot. Apakah kamu punya bukti? Ini buktinya. Rupanya mereka langsung dibawa ke sini. Saudara Li, kami semua ditangkap karena perdagangan ilegal. Padahal sang MC tidak melakukan. Nani, apa yang terjadi? Ini bukan cara yang tepat untuk mendapatkan uang adikku. Jadi itulah alasan mengapa kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Aku benar kecewa padamu. Dia menjebakku. Dia mencoba menjebakku. Sial, apa yang harus kau lakukan? Tunggu, sebentar. Tuanku adalah orang yang cerdas. Tidak ada alasan bagi tuanku untuk mendapatkan uang melalui penyelundupan garam. Cerdas? Dia pemalas yang tak berguna, kata sang pelayan pembulai. Berhenti omong kosong, kau gadis yang tak tahu malu. Aku butuh solusi, batin sang MC. Dan sang MC pun langsung mengeluarkan. Dia tidak bohong. Aku bahkan tidak perlu menyelundupkan garam untuk menghasilkan uang sebanyak itu, kata sang MC sambil mengeluarkan barang-barang alias emas dari penghiasannya. Sepertinya ini bukan hari pertama kau menyelundupkan garam. Kalau kau tidak, mungkin banyak bacot. Apakah kalian tahu apa ini? Apakah itu botol kaca? Itu benar, aku mendapatkan barang ini dari salah satu temanku dan aku mendapatkan uang melalui ini. Dasar kau tukang fitnah. Aku bisa mendapatkan banyak uang dengan menjual botol kaca. Mengapa aku harus mempertaruhkan diri, nyawaku, dan segala kehormatanku dengan perdagangan ilegal? Kau berbohong. Tidak mungkin kau mengenal pemasok botol kaca. Kau memiliki jaringan yang luas. Apakah menurutmu ada seseorang yang tidak aku kenal? Sekarang buktinya kurang valid. Rupanya di sini sang penuduh alias kakak bohongan ini semakin terdesak. Aku memiliki jaringan yang begitu luas. Lalu mana bukti konkretnya? Ku tanya sekali lagi padamu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku di mana kamu mendapatkan uang ini sebelumnya? Apakah kamu benar-benar percaya pada suamimu ini? Aku akan mengatakan sebenarnya sebelumnya kepadamu. Dan rupanya dia pun terkaget. Alasan ini tidak membuktikan apapun. Aku bisa menjadi
alasannya dan menjadi aku pedagang kabupaten ini. Aku menyaksikan seorang pembeli garam dari pedagang garam kemarin. Di sini adalah pedagang garam. Siapa kamu? Saya pedagang saudara laki-laki Yonggao. Salam kepada wali kota. Saya mendengar bahwa saudara laki-laki saya dalam masalah, itu sebabnya saya datang untuk membantunya. Dia membeli 10 kantong garam kemarin. Ah, tidak, aku bukan orang yang berbeda di balik semua ini, kata sang pembeli. Anjir, rupanya kedokku ketahuan. Langsung dihilangkan kelapanya oleh dia. Jadi kalian mencoba menyalahkan saudaraku, ha? Rupanya untuk menghilangkan bukti langsung dikill saja. Kami bahkan belum sempat bertanya siapa dalang di balik semua ini. Ini aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Bagaimanapun juga Yonggao seperti adik bagiku. Saudara, aku telah melakukan kesalahan. Aku minta maaf. Dia membunuh mereka tanpa ragu. Dia benar-benar pria yang kejam, batin sang MC. Rupanya dia tidak ketahuan karena langsung melenyapkan sang saksi. Alah, mari kita lupakan karena itu hanya kesalahpahaman. Makasih bro karena telah membuktikan ketidakberesanku. Jangan khawatir bray. Saudara Douceng, ayo kita minum bersama, kata sang MC. Tunggu sebentar juga. Apa? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Suamiku, aku salah paham kepadamu. Aku memohon maaf. Aku sudah terbiasa. Ini bukan pertama kalinya kau salah paham padaku. Langsung pergi saja. Tampaknya di sini sang istri mulai sadar diri bahwa dia selama ini salah. Ini sungguh menarik. Kembali, saudaraku, dialah yang memanggilku untuk meminta bantuanmu. Saudaraku, harus aku membunuh itu Li Yung Tang. Saudara, bagaimana persetujuanmu? Jangan terburu-buru. Jika kita melakukannya dengan tidak ada bukti, akan sangat mencurigakan dan itu merugikan kita. Saudara, itu sangat cerdas. Tapi ini bukan pertama kalinya Li Yu Tang berusaha mengacaukanku. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi sesudahnya, batin sang MC. Ayo saudara-saudaraku, aku akan meninggalkan kota ini besok. Bagaimana kalau kita langsung bersenang-senang malam ini saja? Ayo, gambate kudasai. Mereka pun langsung pengen minum amer. Tampaknya Ling Juaring pun juga merasa ingin ikut. Apakah kamu dibully oleh Xiao Chu? Apakah masih sakit? Tuan, bagaimana engkau tahu? Inilah yang aku alami sepanjang waktu, selalu seperti ini. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menindasmu mulai sekarang. Saudariku Li, cepatlah kau, tidak akan ada gadis yang tersisa untuk kita. Aku akan meluncur saat sang MC yang pengen senang-senang sekarang. Dan wanita itu hanya tercengoh di belakang. Aku masih belum mengerti mengapa Bai Linglong memilih Liu Yung Tang. Sayang sekali. Dia adalah jenderal kota Nanlan. Benar sekali. Aku perlu menggunakan jabatanku kembali sebentar lagi. Dia sudah mencapai batasnya. Dia pergi ke jembatan untuk muntah ya. Dia payah. Sorry Bray, gue pergi dulu. Bai Linglong, dia adalah istri Li Yung Tang. Itu alasan utama mengapa aku di sini. Ibu Zhang sudah beberapa saat sejak kita terakhir bertemu ini untukmu. Tiba-tiba sang MC menemui seseorang wanita di sini. Oh, bukankah ini putra mertua yang membawaku ke sini? Namanya Xing Hualo. Modernya Zhang. Apa yang terjadi? Apakah kamu butuh sesuatu dariku, nak? Ulang tahun istriku sebentar lagi dan aku berencana memainkan lagu untuknya. Itu sebabnya aku mencari Bai Linglong untuk meminta beberapa nasihat. Tentang ini, dia adalah istri Jenderal Yu Tang, jadi aku rasa tidak dapat membantumu dengan itu. Maaf mengganggu Anda. Tiba-tiba langsung dikasih duit emas dan membuat wanita tua ini menjadi matanya menjadi hijau. Jika hanya sesuatu, aku tidak apa-apa sih. Jadi kapan dia menjadi begitu bijaksana, kata wanita tua ini. Bai Linglong, ini aku. Oi, kenapa kamu
ke di sini. Pergi sekarang atau aku akan panggil penjaga. Siang Hualu, Bai Linglong ada di sini. Kakak Bai, aku akan pergi jika kau tertarik dengan keberadaan saudarimu. Kenapa kau tahu hal-hal yang berhubungan dengan saudariku? Tidak, hanya aku tahu bahwa dia adalah di mana dia sekarang ini itu akurat. Hah? Mustahil. Yang Tang telah mencarinya selama 3 tahun. Tidak mungkin sampah tidak berguna sepertimu tahu. Tentu saja aku tahu. Yang takutnya bahwa kamu tidak akan terus membantunya begitu dia menemukan saudarimu. Jika dia benar ingin membantumu, tidak mampu membayar uang tebusan 3.000 perak tel, bukan? Beritahu aku, di mana saudariku sekarang? Kata Bailong yang langsung jerobot aja ke muka sang MC. Dia berlokasi di pemakaman pinggiran kota 5 kilometer dari situ. Tercengohlah Bailong dengan peristiwa ini. Kamu bohong. Yutang baru saja membawa kembali tang kanan dari saudara laki-lakiku belum lama ini. Tidak, aku tidak percaya bahwa dia sudah mati. Ayo kita bertemu di pemakaman besok. Aku akan buktikan kepadamu. Tapi jika kamu masih tidak percaya padaku, abaikan saja apa yang aku katakan sebelumnya. Dan mereka pun datang. Jadi di mana buktinya? Rupanya di sini. Mereka bertemu. Lihatlah, ini dia orangnya. Menilai dari kakinya yang terluka itu pasti saudariku. Kenapa kini bisa menjadi seperti ini? Lihatlah, luka di leher hanya ada 3 orang dari kota Nanlang yang mampu melakukan ini. Nanlang, Meng, Ling Yutang, dan para si bandit. Apa yang membuatmu berpikir Liu Tang yang melakukannya? Hah? Liuntin giok milik saudarimu, bukankah Yutang membawanya kembali? Saudariku, kamu mati karena aku. Apakah kamu ingin membalaskan dendam saudarimu itu? Apa yang harus aku lakukan untuk membalasnya? Dia memiliki buku besar bersamanya yang memiliki catatan tentang dia bekerja dengan para bandit. Selama kamu bisa memberiku bukti itu, aku bisa mengungkap warna kedok aslinya. Jika kamu memiliki informasi tentang ini, kamu dapat meninggalkan catatan di jendela dan aku akan menyampaikan pesan tersebut kepada tuanku, kata sang pencuri itu. Sepakat. Kamu tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Itu akan menjadi masalah jika Ibu Zhang melihat kita. Baik, terima kasih. Anggap saja aku tidak akan terlalu berurusan dengan Liu Yu Zhang Tang lagi. Aku pikir sudah waktunya untuk membantu warga di kota Nanglang ini. Beberapa saat kemudian, kami sedang merekrut seseorang. Kami sedang merekrut, bayaran tiap hari adalah 7 kilo tepung beras. Kami hanya mempekerjakan 100 orang pertama. Datang pertama dan melayani. Apa? Sekantong tepung beras 7 kilogram setiap hari. Apa aku salah dengar? Kata orang-orang. Hei, lu serius nggak sih? Mengapa ada seorang yang dermawan seperti ini? Mulai sekarang kami akan mengerjakan perreklamasi tanah terlantar di daerah pinggiran yang berjarak 5 kilometer dari kota ini. Selama kalian mau bekerja dengan gua, kalian berhak mendapatkan tepung beras 5 kilo ditambah duit 1 tel perak. Aku ingin bergabung dong, tapi aku ingin tas tepung berasku sekarang juga. Oke, langsung gue kasih cash nih. Aku akan memberimu ekstrakurikuler. Yang pertama bagimu untuk bergabung. Wow, tepung beras beneran anjir. Gue mau dong. Aku juga. Tolong antri. Jangan seperti itu. Berhenti mendorong-dorong. Akhirnya selesai juga. Melihat kemampuanmu, kami bahkan tidak perlu bergantung pada istrimu, kata sang sahabatnya ini. Meskipun dia istri yang cerdik, jauh di lubuk hatinya, dia adalah wanita yang baik hati, kata sang MC. Dan Nan Lang Meng akan tinggal bersama Liu Yang Kou sampai akhir. Si kurang ajar ini, mengapa dia mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu? Rupanya di sini sang istri terasa tersanjung. Wah, anjir, cakep banget. Di sini kami akan memulai reklamasi tanah terlantar kami sekarang. Yo, ayo pergi. Master, dia benar-benar berubah. Sudah 3 hari sejak kami mulai reklamasi tanah terlantar, aku harus memeriksa kemajuannya. Tiba-tiba bawahan melapor.
Tuan, ini tidak baik. Chuan Sui dalam kesulitan. Tanah subur di pinggiran kota. Apa yang terjadi? Tuan, para bandit ini sedang bermain-main sebelum tiba-tiba mereka pingsan. Dan Chuang Sui diculik. Tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menghentikan mereka. Tiba-tiba datang. Yoko, apa yang terjadi? Chuang Sui diculik. Mereka adalah bandit dari Liang Shenghan. Aku akan pergi ke Liang Shenghan untuk menyelamatkannya, kata sang MC. Tidak, terlalu bahaya, dia hanya seorang pelayan. Seorang pelayan memang bagimu, tapi bagiku dia sangat penting. Dia adalah seorang pelayan yang tinggal denganku setiap kali aku menghadapi masalah dan kesulitan, dia ada di dekatku. Aku, Liang Gui, pasti akan menyelamatkannya. Apa yang terjadi? Tunggu, bandit ini tidak menculiknya. Bandit ini diracun oleh Raja Racun sebagai gantinya. Kamu siapa? Hah? Bekas luka itu ada salah satu dari 10 elit terkenal adalah Raja Pencuri. Mereka ada di sini untukku dan istriku, atau dengan kata lain, saudara perempuannya. Tapi kenapa bandit ini masih main-main di sini? Eh, itu semua masuk akal bagiku. Sekarang Liu Gao, mengenai masalah ini kamu harus menyelesaikannya sendiri. Serahkan semuanya padaku. Aku akan mencoba menyelesaikannya sendiri, kata sang bandit. Ayo pergi bersama aku, tidak akan meninggalkan saudaraku sendiri. Tenang saja. Siapa pembantu Li Yonggou itu? Apakah dia sepenting itu baginya? Li Yonggou tidak akan bertahan lama di Ling Shenghan. Sepertinya langsung ditampar saja congor dari pembantu itu. Dia itu suamiku. Pelayan sepertimu yang rendah tidak punya hak bicara sampah dengannya. Iya, itu kesalahanku. Kembali ke Liang Gao, gadis yang malang. Dia menamparmu karena sampah itu. Xiong Chu, apa pendapatmu tentang aku menjadi tuanmu saya? Kota Nanan pasti makmur jika Anda memegang kendali. Kamu bisa menjadi selirku kalau begitu. Jika kamu bersedia membantu, kata sang penjahat. Aku mengenali tenda ini. Itu pasti milik Raja Racun yang kita cari. Rasa dari 10 elit benar-benar aneh. Lihat di sini. Raja Racun dianggap normal dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ada sesuatu di kepalamu. Nani? Di kepalamu juga ada. Hoi, kenapa ada jamur di kepala kita? Sial, si Raja Racun licik itu ini masih menangkap kita pada akhirnya. Ah, 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 ah. Kau cecung sudah diracuni olehku. Tetapi kau masih sangat semangat menarik perhatian. Rupanya benar-benar Raja Racun sudah datang. Oi, kurang ajar. Apa yang kau lakukan pada kita? Oh. Bukankah ini penjaga kota Nanlan yang terkenal di dunia persilatan itu? Anjay, berani sekali kau meracuniku, anjir. Ini buruk, aku mulai kehilangan kesadaran seperti ini. Racun acting lambat ini. Aku harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Kau benar-benar menarik, tetapi aku suka menyiksa pecundang sepertimu. Sampah sialan. Tiba-tiba sang istri langsung menyambar dengan panah ajaibnya. Tapi sepertinya Raja Racun menyadarinya dan langsung menghindar. Hanya aku satu-satunya yang bisa menghukumnya, kata sang istri begitu gagah berani. Kamu cukup berani juga ya datang ke tempat gua. Diam, rasakan tombak maut gua ini. Jangan mimpi ikut campur urusan kami. Caramu itu sangat kuno. Dan pertempuran akbar pun terjadi. Duel
kekuatan besar ini sehingga sang istri MC pun terkaget dengan kekuatan sang musuh. Wah, anjay, itu langkah yang bagus. Aku merasa kasihan karena kamu memiliki suami yang sampah nggak berguna ini. Meskipun aku sudah menikah, tetapi jika kamu benar-benar ingin menjadi selirku, aku boleh ikutan dong, bro. Anjay. Langsung di sini sang MC pergi ke belakang. Hah? Lee Yungko melarikan diri. Ayo, lari. Tapi sepertinya sang pengawal menepis asasin yang mau memburunya. Jangan berani-beraninya lengah saat kau menghadapiku. Rasakan jarum beracunku ini. Dan benar saja, sang istri terkena di bagian pahanya. Itu, sial, dengan menghentikan aliran darahmu, kamu hanya akan memperlambat kematianmu sendiri. Rupanya sang MC, maksudnya sang istri, si kita, menotok bagian supaya racun tidak menyebar ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan jurus pamungkas. Bahkan jika aku mati, aku akan menjadikanmu tumbal bersamaku. Apa? Itu adalah garis keturunan langka naga emas 5 cakar. Ini sangat bahaya. Raja racun pun mengeluarkan racun basap knalpot Supra Honda kalian. Hahaha. Menyerap saja, mengaktifkan garis keturunanmu hanya akan membuat racun menyebar ke jantungmu lebih cepat. Aku bahkan tidak akan bisa menyelamatkanmu jika terjadi. Apa? Menurutmu seorang penyihir racun sepertimu bisa membunuhku hanya dengan racun yang tidak berguna? Berhenti, kata sang MC di sini. Apa yang terjadi? Ternyata sang MC menyelamatkan pengawalnya. Woi, bro, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Lee Yungko meninggalkan aku hanya untuk menyelamatkan pelayan itu. Sekali kau diracuni, kau tidak akan punya banyak waktu tersisa. Ada kata-kata terakhirmu, kata sang raja racun. Oi, baru-baru ini apakah kau tidak merasa lemah dan mengalami beberapa masalah saat kau mantap-mantap dengan istrimu? Hah? Oi? Omong kosong apa ini? Rupanya sang MC benar-benar tahu tentang seluk-beluknya. Aku serius ya, aku seorang kenalan dari raja pengobatan 3 pil ajaib super duper jos. Adalah buktinya. Obat ajaib ini akan meningkatkan kinerjamu dan membuatmu tahan lama dan tak tertandingi di atas kasur, kata sang MC kita nawali pil kuat. Baiklah ini. Aku tidak akan bisa melakukan apapun itu. Aku kebal terhadap semua jenis racun. Langsung dimakan saja. Nani, Nani kure, perasaan yang luar biasa. Vitalitasku naik, level material soul menjadi material king dalam sekejap. Bahkan burung pipitku ini langsung meledak bak nuklir kepengen meluncur. Kenapa? Kamu seharusnya memberiku obat agar bisa menghadapinya dengan mudah, kata sang pengawal yang merengek-rengek. Aku tidak pernah menyangka Vigra memiliki efek besar pada Kingnya dan bahkan naik level. Aku tidak beruntung apapun padamu. Nih, aku kasih penawarnya. Tapi karena kau memecahkan masalahku, aku akan membantumu naik level. Aku akan mengampuni kalian kali ini, kata sang raja racun. Ini penawarnya. Kalian bisa pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran. Tunggu sebentar. Kau dapat memiliki sisa 2 pil jika kau menerima 2 permintaan dariku, kata sang MC yang tampaknya mau negosiasi. Oh, nani? Menolehlah si raja racun ini. Permintaan pertama adalah menyetujui hubungan antara raja pencuri dan saudara perempuanmu. Nani? Tidak akan. Dasar. Pikirkan tentang itu. Apa yang terjadi pada adikmu ketika kau terus mencoba untuk mengganggunya? Mereka baik-baik saja sebelumnya. Tapi begitu aku mulai mengganggu hubungan mereka, adikku menderita setelahnya. Rupanya raja racun dan raja pencuri adalah kakak ipar dan keponakannya karena
karena adik Raja Racun adalah istri dari Raja Pencuri. Jadi adikku mengalami saat-saat buruk selama bertahun-tahun. Semua ini karena diriku sendiri. Karena kau memerlukan adikku dengan cukup baik, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Saudaraku, kakak ipar, aku akan menurutimu, kata sang Raja Pencuri. Bagaimana dengan permintaan kedua? Batu, aku dalam menyingkirkan bandit di Ling Seng Han dan bos iblis itu. Tapi akan ada berbagi jarahan dari sang bos. Deal. Karena kau baru saja minum obatku, harus menunggu selama 6 bulan sebelum minum pil kedua. Kamu paham? Aku tahu. Tolong istirahat di kota Nanlan, sementara kita bersiap semua yang ada di Padago. Aku akan membahasnya besok. Rupanya persoalan ini langsung kelar. Menggunakan 3 pil Vigra sebagai imbalan atas bantuan dari Raja Racun pasti sepadan dengan hadiahnya. Pemberitahuan sistem plot armor telah diperbarui. Plot armor King Yu telah meningkat. Anjir, aku harus cepat, aku harus menuju Ling Seng Han sekarang untuk mengganti garis keturunanku. Tuan, ini sungguh luar binasa. Bisa memanggang ular bersisik hijau yang beracun di Gunung Lingse sebagai makanan dan sangat harum. Mantap. Jika ditambahkan wijen dan biji-biji wijen, pasti jinten juga ikutan, maka rasanya sangat luar biasa. Belakang ini kamu sering melakukan beberapa eksperimen yang aneh ya, kata sang istri sambil mengejek. Itu karena bocah, berikan sedikit jinten ya. Bahkan kau menambahkan merica, ini baunya sungguh harum. Ular berbisa adalah makananku karena aku adalah Raja Racun, ujar sang raja. Baiklah, tetapi jinten ini sangat mahal. Apa kau pikir ini makan gratis, anjir? Baik, baik. Ini akan aku kasih. Ambil ini sebagai pembayaran untukmu. Belati memiliki racun untuk yang dioleskan padanya dan tidak ada obatnya. Sekali gorok langsung mukat. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan racun ini karena terbuat dari kalajengking nomor 1. Kalau begitu kau tidak akan menolaknya. Langsung dikasih ramuan ajaib oleh sang MC. Aku hampir lupa. Ini aku khusus membelikannya untukmu. Kamu bisa melihatnya. Rupanya sang MC perhatian banget kepada istrinya yang kawaii itu. Aku terbiasa dengan senjata, jadi aku tidak tertarik dengan macam-macam kayak gini seperti kecil saja. Iya, tetapi ini adalah parfum spesial pakai telur dari Shinju. Aku susah payah untuk membelikannya. Baiklah. Aku buka dan mau lihat apa isinya. Nani, baunya sangat harum. Ini, belum ada di daerah ini. Parfum ini tidak memiliki penyemprotan dan penambahan sedikit air dan masukkan ke dalam tempat parfum akan sangat bagus. Bukankah itu cocok untukmu yang tidak feminim, kata sang MC. Ani, maksudmu apa tidak feminim? Rupanya sang wanita di sini sangat marah kepada sang MC dan langsung kabur. Dan tercengohlah mereka berdua. Kita telah diserang oleh musuh. Rupanya sang MC disergap dari atas. Aku dengar penguasa kota Nanlan datang untuk menguping kami. Jadi aku membawa banyak orang untuk mengepung kalian. Master kedua Gunung Lingseng, Lu Jiao. Saudara Li, mereka sudah di sini. Ayo bunuh mereka semua. Pria Monhawk ini, dia adalah Lu Jie, master kedua Gunung Lingseng. Tampaknya sang MC kali ini benar-benar marah dan mengeluarkan pukulan fireballnya. Dengan sedikit pukulan saja, 3 bandit langsung
berangkat ke akhirat. Lee Yung Gao sebenarnya telah mencapai ranah material master. Wow, kagetlah sang MC. Ayo semangat Wan, kamu pasti kuat. Aku akan membantu Lee Yung Gao. Kamu tetaplah di sini dasar kecil. Baiklah, berhenti hatilah Nona. Gadis cantik, kau mau ingin mati. Rupanya sang jenderal disergap dari belakang. Ah, sial anjir. Ha, kamu mau membunuh istriku? Rasakan pukulan emasku ini. Apa kau si kampret pahmen Liunggo yang tidak berguna itu? Kata kedua bandit. Hah, itu benar. Ini aku Liunggao. Pria dengan ketampanan 1000 kali lipat pria dewasa. Katakan siapa yang mengatakan kami datang ke sini sebelum kalian lepas dari kelapanya. Dia adalah ting langsung dihajar. Tiba-tiba ada yang mau menghajarnya dan wanita pun terkena jurus panas 1000. Hahaha, aku telah membunuh penguasa kota Nanlan. Istriku, bertahanlah. Aku akan membawa kembali menemui dokter. Hahaha. Aku telah mengkill penguasa kota Nanlan. Kemudian si bandit itu dicekek sama Raja Racun. Kemudian hilanglah kelapanya. Karena musuh sudah menemukan kita, sebaiknya kita pergi dari sini secara terpisah. Aku tidak bisa menggunakan positioning misiku di sini, kata sang MC. Baiklah, Jungse, ikuti Guang Yongfan, kita akan bertemu lagi di mata air Tongming. Baik, tak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Yingking, hah, kalian murid dari sekte Zhang Yuan. Aku tidak menyangka kalian bekerja sama dengan bandit-bandit untuk membunuhku. Hah, bandit? Buat apa seorang sepertiku bekerja sama dengan para bandit itu? Kalian benar-benar melukai penguasa kota Nanglana. Apa kau mencoba untuk memberontak? Hah? Situasinya tidak bagus. Aku tidak boleh menyinggung sekte Zhang Sang sekarang ini. Aku harus kabur. Lari, Master. Baik, ayo kita kabur dari sini. Rupanya Raja Pencuri melepaskan flare untuk membuat mereka bingung. Hati-hati, ini adalah senjata rahasia Thief. Hoh, sial, mereka kabur. Ciri diri ini mesti orang-orang pengecut. Saudara, lihatlah ada jejak darah di sini. Ayo cepat kejar mereka. Tampaknya sang MC benar-benar lari tunggang langgang karena nggak punya kemampuan. Yuking seharusnya tidak bisa mengejar kita. Istriku, bagaimana keadaanmu ya? Aduh, kenapa kepalanya cukup panas? Sampai 1000 derajat Celcius. Baiklah, aku akan menghilangkan racunnya. Apakah racun dari panah ini sudah menyebar ke seluruhnya? Ntar dulu, gua celinguk-celinguk dulu. Ada orang di sekelilingnya enggak? Tidak ada. Pilihan lain, langsung saja. Langsung dibuka pelindung melonnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Rupanya sang istri tampaknya masih sadar. Oh no, kamu mau melecehkanku, langsung dikasih bogem mentah. Jika obatnya tidak bekerja, aku ingin menghisap racunnya untuk keluar. Kamu kenapa begitu curigaan? Kalau begitu lakukanlah dengan lembut, kata wanita itu sambil terbata-bata. Dan sang MC pun langsung menyedotnya di situ. Anjrot. Kamu bisa mendirikan tenda di sini. Tentu saja aku sangat menderita ketika pertama kali datang ke kota Nanlan untuk mencarimu, kata sang MC. Baiklah, ini supaya kamu tidak kedinginan. Mengapa kamu tidak pernah mengatakannya? Kamu tidak bertanya, tidurlah malam ini, aku akan menjagamu, kata sang MC yang begitu-begitu memperhatikan istrinya itu. Sebenarnya aku bukanlah tunanganmu. Seharusnya menurut kesepakatan antara ayahku dan ayahmu, adik perempuanku lah yang seharusnya menikah denganmu. Ibuku adalah seorang pelacur dari rumah bordir. Ayahku enggan menikah putri kesayangannya, jadi dia menukar adikku denganmu. Apa kamu akan membenciku karena aku telah menipumu? Oh, tidak.
Itu lucu sekali. Mengapa kamu tertawa? Aku sedang menertawakanmu, bahkan jika kamu menggantikan seorang putri kerajaan pun, aku tetap akan memaafkanmu. Udahlah, gak usah dipikir. Setelah kembali, mari kita bangun kota Nanlan menjadi kota yang kuat dan buktikan bahwa mereka telah salah paham terhadapmu, kata sang MC. Kata-kata sang MC di sini, sepertinya wanita itu mempunyai kekuatan baru. Ah, baiklah, aku akan tidur dulu. Langsung ngambek aja dia. Pengalaman hidup Nanlan memang tidak pernah aku gambarkan ke dalam novel. Sepertinya tempat ini telah menjadi dunia nyata di sini. Ah, baiklah kalau begitu. Bener-bener gadis yang bodoh. Hmm? Tiba-tiba sang MC tercengoh karena ada orang yang datang. Dia pun mematikan obor kemudian bersembunyi. Api unggun ini baru saja padam. Seharusnya orang itu sudah tidak ada jauh dari sini. Ayo kita cari. Sepertinya Yang Guing dan anak buahnya mengejar dengan cara mengikuti jejak darah. Untung saja aku menggunakan darah baru untuk menarik perhatian mereka terlebih dahulu sebelum terlambat. Semalam Kikwing tertipu oleh darah ini, perjalanan kami akan sedikit aman. Tiba-tiba sang MC kaget dengan peluru yang melesat. Ini gawat. Di sana ada orang. Oh, kejar dia. Rupanya untuk memancing sang istri sedang ngorok. Sang MC pun terpaksa harus kabur tunggang langgang. Sial anjir. Jika karena anak buahnya melempar benda itu, aku tidak akan ditemukan. Tiba-tiba dia tersandung oleh batu dan menggelinding ke sono ke sini. Au, au, ting tong. Oke. Ah, si sampah itu celaka. Kau tidak akan bisa lari. Akan ku membuatmu membayar atas kejahatan yang telah kau lakukan, kata sok benar ini. Sang MC pun terkena tusuk di sebelah kirinya. Gawat, saudara Ying gawat. Lihat, itu ada monster penjaga gunung Ling Seng, King Dragon Turtle. Maksudnya turtle atau kura-kura. Tinggalkan saja si sampah itu. Biarkan dia mati dimakan kura-kura gede gaban itu. Tidak lama kemudian Ying istri sang MC bangun dari semak-semak. Li Yunggao pergi kemana? Kenapa aku seperti terkena serangan yang tiba-tiba? Apa? Ada asap di sana. King Dragon Turtle itu sangat menakutkan dan kita sepertinya tidak akan mendapatkan harta rahasia Snack Spirit. Hah, ini gawat. Lupakan saja, setidaknya kita sudah menyingkirkan si sampah dan kota Nanlan biasa sedikit bersih mulai sekarang. Dia sangat beruntung bisa mati seperti itu. Dia mati dalam penyiksaan. Apa yang kau bilang? Li Yunggao mati? Kata sang istri, dan terkagetlah mereka. Yap, benar sekali. Kamu telah membunuhnya. Aku akan menguburmu bersamanya, kata sang istri. Apa yang kau gila, Nona Lan? Aku melakukan itu untukmu, tetapi kamu tidak bersyukur sama sekali. Apanya? Untukku, dia telah banyak berubah, tetapi kalian masih bersikeras untuk menyingkirkannya. Tunggu dulu. Sepertinya Nona Lan salah paham. Kalian pergi dulu, aku akan merawatnya. Kenapa kau di sini? Hah, sebentar. Baiklah, ayo kita pergi. Berhenti, ada apa? Kalian telah membunuhnya. Nona Lan, tenanglah. Hah, kenapa kau menghalangiku? Hah? Aku melihatnya, Li Yunggao telah dibunuh oleh King Dragon Turtle, sang penjaga gunung Lingseng. Nani? Perintahkan orang untuk mencari tubuhnya, kata sang istri. Baiklah. Orang yang menghalangi telah mati. Nanlan mengakhiri akan menjadi milikku, kata sang bandit sialan ini. Tiba-tiba berpindah waktu 10 menit kemudian. Hahaha, hangat sekali. Snack Spring ini luar binasa. Tidak hanya menyembuhkan luka aku, tetapi juga membantuku menerobos ke ranah material Grandmaster. Hop yo. Ini adalah tempat yang diimpikan para kultivator level dewa. Aku tidak akan membawamu masuk jika kau tidak memberiku makanan yang enak ini. Aku akan belum makan selama lebih dari 2000 tahun. Rupanya kura-kura ini kepengen makan ikan teri
rasa rempeyek, udang bakar yang asli, bukan kaleng rengginang. Oke, jangan cemas Pak Tua. Ketika aku pergi keluar dan mendapatkan uang, aku akan memberimu lebih banyak ikan teri kering ini untuk kesenanganmu. Uang? Apa sebuah gua di sini banyak kultivator yang terkubur? Di sana periksalah, mungkin ada uang. Tapi jangan berencana untuk lari. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dariku, dasar kutu kupret. Oke, snack spring ini sangat bagus. Kenapa aku harus lari darinya? Kata sang MC dalam hatinya. Ada gua namanya Lingdian, gua yang sangat dalam dan hitam. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencoba menemukan tempat ini. Tetapi aku tidak pernah berharap itu dekat dengan snack spring. Di novel yang kubuat ini adalah makam monster juga. Seharusnya sia-sia monster itu ada di sekitar sini, bukan? Oh, orang-orang ini dari Shoyi. Rupanya mereka sudah lama pindah alam. Bagaimana cara mereka sampai di sini? Lupakanlah, itu tidak penting. Biarkan aku memeriksa apakah mereka memiliki barang yang berharga. Ting, bersinarlah mata sang MC melihat sesuatu. Nani kore? Gaya bertarung pedang Shuyi dan pedang Xiaojiang. Aku sangat beruntung kali ini. Di dalam novel, Ying Kung Sing, Mangsuk dan sisa-sisa monster itu ada di sini. Kenapa itu tidak ada ya? Oh, apa sudah diambil orangnya? Sebentar. Oh, gerudak. Dia pun terjatuh ke dalam sebuah gua yang dalam. Saudaraku, apa yang kau lakukan ini? Karena terkejut, sang MC pun langsung menyerang. Anda sebaik-baik ini, Tuan. Oh, mereka bilang kamu dimakan si penyu raksasa. Kamu berdua sangat mengkhawatirkan kakak iparmu. Jadi kamu datang mencarimu. Sudah 7 hari sejak Anda menghilang dan kami memiliki kewajiban untuk mencarimu supaya kembali. Bahkan mengurung diri di kamarnya seharian. Apa? Kau serius 7 hari? Oh, kupikir kura-kura itu menahanku beberapa hari saja. Jangan lihat aku, kaulah yang memutuskan untuk tinggal di sini selama itu, kata kura-kura sial. Ah, Liuntang, si kurang ajar itu, menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Nona Nanlang Meng. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu karena dia sangat menginginkanmu mati. Sepertinya kita harus segera menyingkirkannya secepat itu. Yunfang, ada kabar dari Linglong. Dia memiliki buku besar bersamanya sekarang. Dia menunggu kita untuk melakukan pergerakan selanjutnya. Bagus, baiklah. Kalian bisa kembali dulu. Aku akan tinggal lebih lama. Aku akan punya sesuatu yang penting untuk diurus saat ini. Dan sang MC pergi ke sebuah gunung. Apakah itu Ying King Gong? Wow, kenapa semuanya dalam keadaan panik? Rupanya ada bandit yang menyerang. Jadi, beritahu kami di mana kristal api itu. Apakah kamu yakin kristal api itu ada di sini? Ada perempuan cantik yang bernama Seng Yung Zhong Ying Xiong Cheng. Panggil dia saja Yun Xiang. Anjir, anjir panjang banget namanya. Ya, aku akan cukup yakin itu ada orang di sini. Li Yung Tang memberitahuku lokasinya dengan imbalan aku membantunya mengurus Li Yung Gao. Jadi si kurang ajar Li Yung Tang lah yang melakukan ini. Li Yung Tang adalah pengkhianat. Kami memutuskan untuk memberitahu aliansi, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati kami. Mada, dia pengkhianat, dia akan memunggungimu setiap hari. Bunuh mereka, kami akan membalaskan dendam saudara-saudara kami. Baka, bandit selemah ini mau menyerang kita. Dengan sekali tebasan saja mereka langsung meninggoy. Sangat kuat. Apakah ini puncak dari tingkat mortal soul? Apa? Ada yang sembunyi di sana. Siapa kau bersembunyi di sana? Oh, aku baru saja lewat. Kalian harus melanjutkannya dan tolong lanjutkan perjuangan kalian, kata sang MC yang selalu menangkis serangan itu. Oh, jadi itu kamu. Kenapa dia masih hidup? Kita harus membunuhnya. Tunggu dulu. Apakah itu pedang Xiaojiang? Apa ya orang ini dari klan Xiaoyi lakukan di sini? Dia pria yang licik, dia pasti berkolusi dengan mereka. Tenanglah muridku, mundur.
Rupanya mereka mau membunuh sang MC. Aku tidak berpikir aku bisa pergi begitu saja. Bagaimana caranya supaya kabur? Sepertinya itu kesalahpahaman. Jadi, mari kita berhenti bertengkar. Tidak ada apa kurasa aku tidak akan memaafkan mereka untuk saat ini, kata sang bandit. Ngomong-ngomong, Saudara Simen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saudara Simen, jangan cemas. Si Yongking adalah orang yang mengatakan tentang free crystal. Jadi pemimpin sektemu hanya akan menyalahkan Ying Kong King sambil nyuap kepada orang itu tentang elixir. Dan saudaraku, kamu telah menjadi lebih terkenal akhir-akhir ini. Jika terus seperti ini, posisimu bagus di sekte dan bisa naik jabatan, rayu sang MC yang licik. Tapi karena kita bersaudara, ambillah botol snack piring ini, saudara. Aku yakin tuanmu akan senang melihatnya. Bagus, ini adalah naik terobosan. Rupanya sang MC menggunakan air pemandian di tempat kura-kura raja itu untuk menyogok sang di perguruan Ling Songhe. Telah memeriksa informasi baru. Fire Crystal memang telah diambil oleh sekte Xing Yung Yi. Kita harus kembali secepat mungkin untuk memberitahu kepada master dan tetua. Tunggu, saudaraku, mereka semua bandit. Kita tidak bisa membiarkan bandit gunung ini pergi begitu saja, kata adik seperguruan. Saudaraku, misi kita kali ini adalah mendapatkan Fire Crystal, bukan untuk membunuh mereka. Selain itu, kami bisa menyalahkanmu karena kembali tanpa hasil. Itu benar, jika informasinya tidak akurat, bukankah itu hanya membiarkan kita bertarung tanpa hasil? Jika dia mendapatkan Fire Crystal, dia akan mendapatkan semua pujian dan dia tidak akan peduli dengan kita, kata adik seperguruannya. Dan terkagetlah di sini Li Yonghe. Untungnya tidak ada yang terluka kali ini. Jadi ayo kita kembali. Tidak. Apa? Tuan Yugo, apa kau memberiku beberapa snack sepiring? Aku yakin akan menukarnya dengan sepiring stone. Kakak cantik dari sekte Seng Yuan ini kecantikannya luar biasa. Pasti Sung Xiang Qian. Anjir. Snack sepiring bukanlah barang yang luar biasa. Jika kau mau membelinya, kamu bisa menukarkan sebotol snack sepiring dengan 1000 spirit stone, kata sang MC bisik-bisik kepada wanita cantik itu. Bagaimana menurut Nona Xiong Chen yang cantik? Kali ini aku ingin berterima kasih kepada menantu kaisar karena telah membawakan kami berita yang akurat. Kami akan kembali ke sekte kami sekarang, kata kakak Gao. Baiklah, kembalilah dengan selamat, kata sang MC. Bagaimana dia bisa tahu namaku? Terima kasih telah berpihak kepada kami, Tuan, untuk sekarang ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, bukankah kau tahu untuk apa aku di sini? Anjir, baiklah. Tuan, selama ini kami telah merampok orang karena perintah Li Yungtang. Itu bukan keinginan kami. Oh, begitukah? Saat kami bekerja dari pemerintah Li Yuntang, dia mengatur orang lain untuk berkomplot melawan kami sebagai penjahat. Aku memintamu untuk memaafkan kami. Bangunlah saudara. Kau akan kembali denganku ke kota Nanlan dan mengidentifikasi orang di balik ini semua. Kau akan menjadi saksi. Terima kasih Tuan. Aku akan mendapatkanmu kali ini Li Yuntang, kata sang MC. Berpindah di pavilion sang istri. Mengapa aku selalu berpikir bahwa sekte Zen Yuan itu melakukan ini pada Yunggu? Kakak ipar, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang akan kutentangkan ke pernikahan? Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak menikah denganku secepat mungkin? Sehingga kita dapat meminta sekte Zhang Yuan untuk datang dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kurang ajar, ini benar-benar bermata dua. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak akan berjanji padamu. Aku akan melakukan ini untuk membalaskan dendammu, dan Li Yunggou, pikirkanlah rayunya. Tidak, aku merasa kesehatan kepada Yunggou jika aku mengatakan ya. Bandit gunung, orang-orang dari Gunung Lingheng, kenapa mereka bisa sampai di sini? Apa yang para bandit bisa datang pada saat itu? Itu kan,
Sayang, aku kembali, kata sang MC. Lee Yunggao itu benar-benar dia. Seseorang menutupi gerbang dan bersiap menembak anak panah. Jangan ada yang bergerak. Hah? Apa menurut mereka akan mendengarkanmu? Hah? Lee Yung Tang, apa kau sudah gila? Kenapa kau melakukan ini? Oh, aku gila. Aku akan membuatmu gila, kata Lee Yung Gang yang tampaknya rencananya sudah mau ketahuan. Kurang ajar. Kalian sedang bermimpi. Sepertinya di sini Nanlan memberontak. Memang material Grandmaster seperti Kus bukanlah tandingan material Soul seperti. Tapi lihatlah apa yang di belakangmu. Hah? Lintang nih dasar sialan. Aku telah banyak membantumu dan kau melakukan ini padaku. Sepertinya Lintang W memberontak di sini. Langsung dipanah saja. Omong kosong diam, kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa kau tidak menyadari sebelumnya bahwa ada adalah seorang binatang? Jika kau tidak ingin mereka mati, begitu saja umumkan pada semua orang bahwa aku sekarang adalah penguasa kota Nanlang yang baru. Atau mereka akan mampus. Tuan, tolong biarkan kami pergi. Lee Yunggao, kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan bekerja sama dengan bandit itu. Kau diangguhkan mulai hari ini dan seterusnya kita bercerai. Oh, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sang putri juga telah ditipu oleh si bajingan hina itu, Lee Yuntang. Tidak, aku kenal dengannya. Dia mungkin diancam oleh Lee Yuntang ini. Baiklah, istriku, jangan takut. Aku ada di sini untuk melindungimu. Langsung dikasihkan petunjuk flare. Lee Yunggao, kamu benar-benar bodoh. Menarik, aku ingin melihat cara sampah ini menyelamatkanmu. Tiba-tiba banyak kelapa di belakang. Apaan? Ada asasin, apa-apaan ini? Eh, 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 eh. Rupanya di sini sang MC sudah menyiapkan rencana cadangan. Ling Xingxi, istri Yung Fang. Lee Yunggao, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan ada penyergapan di dalam kota. Aku tidak ingin membunuh siapapun, tetapi jika kau mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena terlalu kejam, kata Raja Racun. Itu kan Poison King. Yang membantai kota 2 malam lalu. Aku belum ingin mati. Berhenti, jangan lari, kata prajurit di sini. Hentikan dia. Ini adalah perintah militer. Siapa yang tidak patuh akan dieksekusi. Inilah kesempatan kita. Serang bersama, saudaraku, balas dendam saudara-saudara semuanya yang sudah mati. Ini firewall. Kuda Hereford dari utara ada di. Kau kira kau bisa ke sana? Ke dasar sampah sialan. Di sini sang MC dihadang dengan pasukan berani mati Firewall. Kekuatan Firewolf ini setara dengan material master tingkat 5. Jadi mereka tidak mudah untuk ditangani. Kau memiliki penglihatan yang baik. Madadha. Aku akan menyerahkan kau kembali ke sisi sang kapten. Apa katamu? Jangan diladenin bacotannya. Mereka hanya sekumpulan sampah. Aku akan mengurusnya. Apa kira dia hanya mencoba membuat dirinya mati lebih cepat dan malang? Kau sudah gila. Itu Firewolf setingkat dengan material master tingkat 5 loh, kata sang MC yang rapanya di sini cuman kilik kuping doang. Wakil Kapten Zhang Wei, aku akan mencoba Firewolf itu milikmu. Ayo kesini buruan. Dasar sombong, kau tahu apa yang kau lakukan? Baiklah, biar aku sendiri yang akan mengambil kelapamu. Dia pun langsung menyerang sang MC di sini. Dengan tebasan sekali tebas, mereka langsung kembali ke alam baka. Dasar kutu kupret. Nani? Tercengohlah di sini sang kapten. Ini bukanlah dia seorang material master. Telah mencapai ranah material grandmaster dalam waktu singkat. Ayolah, jangan berhenti. Aku tidak akan menggunakan senjata ini deh, kata sang MC yang rupanya di atas angin. Ini yang kau minta, maka matilah. Dan dia pun terjebak oleh sang MC. Sepertinya sang MC punya trik yang sangat mematikan. Ketika kau mampus, ingatlah untuk memberitahu Raja Neraka
tentang kehebatan. Aku sangat puas dengan berada di dunia level ini. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku salah, tolong ampuni aku. Sepertinya dia mau menuju alam baka. Langsung diremes saja oleh sang MC. Tercerai berelah dia dalam satu hentakan tangan dan kakinya. Nani, apa yang terjadi? Kata mereka. Menantu kaisar ini semuanya salah paham. Ya Li Yong Tang lah yang memerintahkan kalian untuk menyerang ke. Sekarang setelah kalian sadar, kalian akan segera bergabung dengannya untuk membalas dendam Liu Tang, bukan? Baiklah, ayo kita ikuti menantu kaisar untuk masuk ke kota dan menangkap Kapten Liu Tang ini. Langsung mereka pergi ke sana. Dasar kalian pengkhianat. Liu Tang pun terkaget-kaget sehingga dihianati. Kau adalah pengkhianat sebenarnya. Kami punya semua buktinya, kata gadis yang berlari itu. Dasar kurang ajar. Wanita di rempah bordir berani menuduhku. Dia pun langsung dicekek. Apa kau ingin melawanku satu lawan satu, itu wanitamu. Kenapa aku harus mengatakan iya kepadamu? Lanjutkan saja, jadi aku tidak perlu membuktikan bahwa kau adalah pengkhianat dong. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirim wanita ini ke dalam neraka. Langsung MC ngasih kode. Dia pun dengan sekali tebas, tangan dari Liu Tang pun langsung protol kemana-mana. Wah, tanganku anjir, kenapa jadi begini? Lari, kalian jangan mendekat. Bagus Liu Tang, pengkhianatanmu sudah ketahuan. Sial, aku juga ingin lari. Selama aku bisa lari, aku akan lari, kata Liu Tang. Dan dengan mudah sang MC sudah menghadangnya. Kau kira kau bisa pergi, Kapten, kata sang MC sudah di belakangnya. Beraninya kau menghentikanku, dasar sampah sialan. Ini semua terjadi karena salahmu. Rasakan ini, jurus tombak ular. Matilah kau. Benarkah kau ingin bersaing dengan Bloodline-ku? Langsung di sini sang MC mengeluarkan jurus ubur-uburnya. Aku telah memberimu banyak kesempatan untuk berubah, tetapi malah banyak korupsi dan melanggar hukum. Langsung sang MC menjinakkannya dengan jurus ubur-ubur kelas dewa. Dan juga kau seharusnya tidak pernah menyentuh Nanlang lagi. Dia itu istriku. Rasakan ini. Kembalikan adikku. Rupanya wanita itu sudah gelap mati. Maksudnya gelap mata. Berikan keadilan pada adikku. Rasakan ini. Langsung dihujani oleh pisau dapur di sini. Bai Linglong, sudahlah, dia sudah mampu. Terima kasih telah membantu membalas dendam. Aku tidak tahu caranya untuk membalasmu. Master punya rencana yang luar biasa. Bahkan rute pelarian Li Yun Tang telah diperhitungkan sangat detail. Akhirnya kita telah menyingkirkan Liu Tang. Kota Nanlang sekarang dapat berkembang dengan baik, kata sang MC. Sekarang ayo kita pergi dan mengambil 200.000 tile silver. Dia gunakan untuk mengisi dompetnya. Apa 200.000 silver? Benar, orang ini rakus akan uang dan korupsi begitu besar. Dengan semua uang ini kenapa tidak kita apa ini kelanjutannya? Tapi sebelum itu silakan untuk subscribe dan like supaya admin tambah bahagia. Yuk ceritanya lanjut, kawan. Scene berpindah di sekte Tianlu, Bukit Jalil. Rupanya ada pesan dari sebuah burung. Kakak Yun, kakak tertua, tiba-tiba berteman dengan si sampah men itu. Dia bahkan memberikan snack sepiring untuk master. Betapa tidak tahu malunya, kata Sang Yunggong. Kakak besar, dia mungkin punya ide sendiri. Kita tidak usah ribut. Aku tidak mengerti kenapa kita tidak pergi dan bertanya padanya saja. Lain kali saja. Sekarang aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa si Kapten Nanlang Yun Tang merencanakan pemberontakan dan dibunuh oleh Li Yunggao. Aku akan pergi. Nani? Li Yunggao, si penjahat sampah men itu, benar-benar memaksa semua orang baik memberontak. Sepertinya di sini ada seorang pencuri yang sedang mengintai sang MC. Jangan terus bersembunyi, keluarlah. Sepertinya yang diharapkan dari seorang penantu putri, dia bahkan dapat menemukanku.
Oh, apa kabar Kakak Yun? Apa yang membawamu ke sini larut malam? Langsung terpleset dia kalau tahu itu adalah Yunan. Kenapa kamu tahu itu aku? Hah, sebagai anak hilang dari kota Nanlang, aku tidak perlu melihat wajahmu. Aku hanya perlu mengendus ringan baumu yang begitu aduhai mantap. Kakak Yun, aromamu itu loh, herbal yang semerbak ini luar biasa. Jangan dekat-dekat aku. Begitu suci. Kau itu pria mesum, jika aku mesum, maka Kak Yun datang itu menemuki larut malam sendirian. Ada apa dong? Pengen ngejak enak-enak, Diam. Kamu aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan naon? Membutuhkan snack spring untuk membantu kultivasiku. Jadi kamu membantu aku menemukan King Dragon Turtle dan aku akan memberimu banyak batu roh setelah selesai. Naruhodo, tentang masalah itu, aku hanya beruntung mencari sedikit snack spring dari bawah mulut King Dragon Turtle yang ganas itu. Oh, kamu memintaku untuk membawakan ke snack spring untuk berlatih. Apakah kamu mencoba untuk mau mengekilku? Lalu satu syarat, aku akan membantumu selama yang aku bisa. Syarat? Kebetulan sang putri dan aku belum pernah tidur bersama setelah 3 tahun menikah. Sebagai seorang pria ahli, tidak dapat menahan diri dalam beberapa aspek. Jika kamu ingin, ya sudah kita enak-enak malam ini. Aku itu perjaka tulen. Beraninya kamu hentai. Berbicara dengan gampang, mulutmu congormu itu loh, Aku tidak akan memaafkanmu, Langsung dia pun terjatuh pedangnya tiba-tiba. Kenapa aku merasa sangat pusing ya, Luhe, ada banyak bunga dan tanaman yang ditanam di dekat jendelaku untuk mencegah nyamuk dan penjahat. Lihatlah, salah satunya disebut enamored flower. Enamored flower apa yang kamu coba lakukan padaku? Oh, masalah itu. Langsung sang MC mengeluarkan cairan merah dari hidungnya, layak menjadikan kecantikan pertama di bagian utara negara yang aku tulis. Jika Yuang Xingcheng begitu cantik, gadis dari kerajaan Wutian pasti cantik juga. Langsung dirangkul. Kamu menebak apa yang terjadi pada wanita cantik yang masuk sarang harimau, di tengah malam ini, menjauh dariku. Jika kamu tidak melepaskan aku akan berteriak. Oh, begitukah?